Halo bro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat, brother? Luar biasa, ini udah lama kita Alhamdulillah nggak ketemu ya. Lama banget, Kurang gila. lebih terakhir itu kapan di Udah setahun lebih, setahun bro. lebih baru ketemu Baru lagi. ketemu lagi dan luar biasa lah ya. Ini sobat gue paling apa namanya handal. Ya. Apalagi di bidang HR gitu kan. Tapi Pokoknya- jangan salah, Bro Fendi ini SH, lawyer, dan alhamdulillah ya sekarang Alhamdulillah. banyak memberikan impact lah ya, manfaat bagi teman-teman yang berkasus lah ya, khususnya Heeh. kalau di masalah apa? Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Ya. Jadi untuk industrial kan. Jadi kalau teman-teman ada masalah terkait hubungan industrial, itu jangan didiemin. betul. Panggil Bro Fendi. Oke deh bro. Jadi tameng dong ya gua. Tapi nggak Oke. apa-apa bro, Nah. karena gini loh, banyak Gimana? case di lapangan tuh kadang karyawan tuh nggak paham gitu loh. Oke, Misalkan oke. contoh paling gampang lah, contoh paling simpel nih. Oke, Tiba-tiba gimana? karyawan nggak tahu apa-apa, terus disuruh resign. Emang Oke, boleh? betul ya. Itu sih Boleh kayaknya nggak tuh? ya pastinya nggak boleh lah. Harus ada alasan Harus kan? ada Nah, itu alasan, harus salah ada- satu contoh kasus yang ada Yang dan sering terjadi, ya? yang sering terjadi dan Iya, kebanyakan betul, orang betul. juga bingung merasa Mm-mm. ya sudahlah perusahaan juga udah mengambil perusahaan itu terus gue bisa apa? Mm-mm. Padahal teman-teman bisa menggugat Iya, gitu loh, bisa bisa eskalasi jatuhnya, ya. eskalasi atau mempertahankan kalau misalkan punya hak-hak tertentu, ya itu kan hak yang harus diberikan. Contoh kayak yang lu kemarin tanganin deh, Oke, benar. karyawan tiba-tiba di PHK ya. plus gaji nggak dikasih, nah lo boleh nggak tuh? Ya itu kalau Boleh nggak tuh? jalur tentu udah pastinya nggak boleh lah ya. Ya, karena yang pertama itu menyangkut ya hak dan kewajiban. Sebelum ke gitu situ kan. dulu nih bang, Oke, gimana? dengan alasan apapun Heeh. emang boleh perusahaan nahan gaji karyawan. Misalkan, Oke. wah dia resign nggak Hmm. ekstrimnya lah ya, nggak Oke. handover Ya. atau ada hal lain gitu. Basicnya dulu nih, lu sebagai seorang hukum boleh emang perusahaan menahan hak karyawan dengan alasan apapun. Oke, namanya menahan itu kan nggak boleh ya. Karena itu hak ya. Karena itu hak kembali lagi ya, meskipun kembali lagi ya si karyawan ini melakukan kesalahan ataupun fraud lah kalau kita biasa sering. Ekstrimnya anggap aja fraud lah. Iya, contoh fraud lah kasusnya. paling sering kejadian lah, atau anggapan dia fraud. Ya tentu kan pasti kita akan lihat nih fraudnya seperti apa gitu kan, sebagai HR ataupun sebagai legal ya. Pasti kan kita ada legal opini juga gitu kan. Kita harus tahu kronologisnya seperti apa dulu gitu kan. Apakah yang salah ini murni dari karyawannya atau murni Atau memang dari manajemen HR-nya atau perusahaan atau HR-nya Nah, ya. betul, bisa jadi ya mungkin bukan nggak semuanya ya yang nggak di bidang HR ini dia paham gitu kan untuk keilmuan HR ya. Berarti penting dong sebagai seorang HR harus memahami betul-betul terkait undang-undang ketenagakerjaan. Sangat betul itu kan. Menafikan apakah background dia seorang sarjana hukum atau enggak, pada dasarnya kan undang-undang juga bisa kita akses ya, bisa kita baca dan bisa kita pelajari ya. Atau minimal ya saran lu deh bang, minimal kalau misalkan HR-nya bukan background hukum ya dia belajar atau dia ada konsultan ya di situ yang bisa memberikan advice atau masukan terkait legal opini ya. Iya betul, legal opini. Iya. Berarti fatal nggak tuh kira-kira perusahaan kalau Oke. udah HR-nya nggak paham hukum, dia nggak mau belajar hukum, dan nggak mau ada advisor semacam itulah atau konsultan yang memang fokus bisa memberikan opini atau masukan terkait hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya di regulasi. Kalau dibilang fatal ya tentu fatal ya. Fatal, karena ya? apa ya? Karena salah satunya yang PHK adalah kita dari tadi membicarakan PHK ini ya. HR tiba-tiba mem-PHK orang ya, meskipun ada case lah sesuatu yang memang dilanggar oleh pekerja gitu kan. Nah kalau dia nggak tahu cara untuk PHK-nya ataupun cara untuk memberhentikan, ya bisa saja si karyawan itu misalkan serampangan lah ya, serampangan gitu kan. ya. Karena apa ya, mekanismenya ya kita harus memberikan coaching, konseling. Ada tahapan ya, tahapannya. nggak bisa langsung. Lu iya. besok nggak usah masuk. Nah itu serampangan Udah- banget itu kan. Udah seperti itu gajinya nggak dikasih lagi. Itu makanan buat gua tuh.
Kita harus sering-sering apa namanya sebagai tim legal ini kan ada namanya advice ataupun masukan-masukan ya. Benar tadi HR ini bukan harus background hukum gitu kan. Tetapi mereka pun bisa mengaksesnya ya kan, bisa membacanya, mempelajari. Sekarang ilmu-ilmu itu gampang. Banyak banget sebenarnya ya. Tinggal kitanya aja ya. Betul, mau atau enggak gitu. Nggak susah lagi untuk mengakses informasi-informasi ya. Khususnya terkait regulasi juga kalau nggak salah ada di jdih.id kalau nggak salah ya. Ada, betul itu semua. Nah itu juga bisa diakses ya. Ada di situ ya. Jadi bukan alasan lagi nih. Wah, gua nggak tahu hukum ini. Ya kalau lu nggak mau bayar advisor atau konsultan hukum, nggak mau hire orang hukum, ya minimal lu baca undang-undangnya. Salah satunya itu tadi sebelum PHK itu ada namanya pemberian sanksi dulu ya Bang ya, peringatan pertama, kedua, baru ketiga gitu kan. Baru itu kalau memang ketiga udah diberikan anaknya masih ada perubahan sama sekali. Boleh itu dilakukan. Baru dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tapi yang perlu Abang tahu juga gitu. Sebenarnya orang PHK itu sebenarnya saya nanya, orang di PHK itu perusahaan masih membayarkan nggak haknya? Apanya? Haknya? Kalau normalnya seharusnya harus dibayarkan dong, karena itu kan konteksnya berbeda ya. Maksudnya gini, PHK sendiri itu kan ada alasannya pertama. Ada alasan yang memang menyangkut kedisiplinan atau terkait pelanggaran-pelanggaran yang nanti mungkin Abang bisa koreksi juga kalau misalkan kurang tepat. Bisa masuk kategori PHK dengan alasan mendesak. Tapi juga ada PHK yang memang sifatnya itu hak prerogatif perusahaan yang ya emang nggak bisa dihindari lagi. Contoh kayak kemarin banyak perusahaan layoff, perusahaan bangkrut terus nggak bisa bayar karyawan, mau kayak gimana lagi? Walaupun nanti terkecualian. Dan ada konsekuensi yang berbeda dong terhadap si karyawan tersebut tadi. Tapi kalau tadi konteksnya ngomongin hak, namanya hak itu kan sesuatu yang memang itu sebenarnya milik dia. Iya. Betul. Yang harus diberikan kepada dia namanya juga hak. Nah, iya itu kebanyakan teman-teman di lapangan ya pekerja lah itu ada yang belum update lah, belum tahu gitu kan, bukan berarti nggak mau tahu tapi belum tahu gitu kan. Nah, memang nama haknya itu kan bisa aja diberikan gitu karena biasanya kalau udah terjadi perselisihan dulu kita mengacunya yang pertama ke PP dulu. Peraturan perusahaan internal ya. Internal dulu gitu kan. Dari peraturan perusahaan ini seperti apa sih? Apakah diatur di dalam peraturan perusahaan ini atau tidak? Ketika resign nih. Oke. Banyak perusahaan yang kadang-kadang juga nggak mikirin Bang. PP sebenarnya peraturan perusahaan itu wajib. Sih? Itu kewajiban perusahaan sebelum mendirikan perusahaan sebenarnya. Nah, itu bukannya ada syaratnya Bang. Maksudnya PP itu wajib harus dimiliki oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan tertentu lah ya. Itu kan kalau nggak salah minimal kalau karyawan udah ada 10 minimal. Itu wajib harus sudah ada PP. Betul, ada peraturan perusahaan. Iya, kalau misalnya ke tempat kerja kalian karyawan cuma 2 orang ya mungkin nggak masalah ya, belum ada PP ya. Betul. Tapi kan mayoritas di negara kita lah yang meng-hire karyawan itu ya minimalnya 10 lah ya. Berarti kan dia harus udah ada PP yang mengakomodir. Pertama ya hak, kewajiban, policy ya, kedisiplinan yang pastinya juga nggak boleh keluar dari koridor undang-undang undang tenaga kerjaan tadi gitu kan. Kan kalau udah PP larinya kemana? Ya langsung larinya ke undang-undang tertinggi, undang tenaga kerjaan. Dan PP juga nggak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya ya. Tapi kalau misalnya ada bertentangan tiba-tiba kira-kira gimana? Ya namanya bertentangan itu kan biasanya terjadi karena perselisihan ya. Perselisihan itu artinya perbedaan pendapat nih ya dari pekerja sama pengusaha. Itu kalau memang terjadi perselisihan gitu ya dilakukan yang pertama ya perundingan lah di ada perundingan. Iya, perundingan bipartit karena pasti mungkin teman-teman juga banyak yang kurang paham nih brother. Bipartit itu kayak gimana? Bipartit ini adalah pencari solusi ya, solusi antara dua belah pihak baik perusahaan dan karyawan itu bipartit. Kalau nggak ketemu nggak terjadi kesepakatan. Nah biasanya itu ada naik lagi ya tripartit. Nah bedanya bipartit sama tripartit apa kalau bipartit kan sebelumnya ya antara perusahaan sama pekerja atau wakil atau serikat dan lain sebagainya. Dua sisi doang. Iya, tapi kalau udah tripartit melibatkan dinas terkait. Pihak ketiga di mana pihak ketiga itu pihak yang netral atau regulator lah ya. Betul. Yang mediator. Biasanya
Disnaker ya Bang ya. Iya betul, dinas tenaga kerja terkait ataupun wilayah setempat gitu kan. Misalkan netral di gitu Jakarta Selatan nih kantor kita, berarti di di Disnaker dinas Jaksel. tenaga ya Jakarta Selatan. Nah, gitu kan. tujuan tripartit itu sama ya? Ya mencari titik tengahnya tadi. Dari gitu kan. perselisihan yang terjadi antara pekerja Nah, dengan perusahaan. betul, karena kan dari Oh. dinas sendiri dia mempunyai visi misinya atau tujuan dengan adanya mediator ini ya bagaimana Bisa diselesaikan lah ya, bisa diselesaikan. harapannya. Iya, itu harapannya bisa diselesaikan di luar pengadilan atau non litigasi namanya. Kalau ternyata tidak sesuai harapan, namanya harapan. Iya betul, namanya kalau memang udah tidak sesuai harapan masuklah ke Step berikutnya. selanjutnya itu Kemana biasanya tuh? kalau memang di tripartit tidak selesai itu ada namanya anjuran Anjuran. dari siapa, dari pihak dinas Disnaker. tenaga kerja kan. Oh, Nah, biasanya gimana tuh anjurannya? anjuran itu adalah tiket ya, sebagai tiket untuk memasuki atau untuk bisa melakukan gugatan hukum gitu kan. Kepada siapa ya? Kepada penerima gugatan ataupun Berarti perusahaan yang tergugat nih, ya? yang tergugat gitu kan. Jadi kan ada pemohon dan juga termohon. Itu kalau pemohonnya masih merasa tidak puas dengan kesepakatan atau hasil dari Iya. pertemuan tripartit yang sudah dimediasikan oleh Disnaker tadi. Iya betul. Baru betul. nanti akan naik ke ke pengadilan. pengadilan hubungan industrial atau PHI ya. Iya betul, itu bukan pengadilan negeri biasa Beda. gitu kan. Karena untuk Khusus ketenaga kerjaan menyelesaikan perselisihan perselisihan terkait hubungan ketenaga industrial. kerjaan. Ini buat teman-teman praktisi HR atau Ya, yang betul. pengen berkarir di bidang HR, itu penting banget ya untuk Ya, betul. mengetahui skema-skema atau hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan terkait hubungan perindustrian. Ketika ada dispute atau perselisihan, itu jalan terbaik atau metode-metode penyelesaiannya seperti apa, itu harus tahu gitu. Iya betul, harus tahu. Jangan sampai kita sebagai salah langkah HR, gitu salah kan. langkah, fatal, blunder, ya betul. kan bahaya gitu. Itu kalau yang HR salah fatal itu Bang, terus ada karyawan yang mengadu ke law firm kita, jadi makanan empuk kita. Panen dong ya, cuan ya. Jadi kalau kembalinya bukan kecuan sih sebenarnya, Iya, kita lebih ke- membantu haknya si karyawan ini untuk dibayarkan supaya terpenuhi lah ya. Iya betul, kalau masalah cuan udah rezeki kan Tuhan yang Benar, ngatur lah ya. Yang penting Wis, mantep nih mindsetnya nih. hak-hak Rezeki mereka Tuhan ini, yang ngatur. iya, yang penting hak-hak si karyawan ini ya terbayarkan gitu. Oke. Ya kan sayang juga contoh tadi apa namanya gaji di bawah upah ya, udah Nah, kerja capek-capek ya kan, gaji di berangkat bawah pagi upah. pulang malam ya kan, gajinya di bawah upah. Wah, itu Wah, lembur nggak dibayar. nggak dibayarin. Itu kalau udah kejadian kayak gitu teman-teman langsung Nggak usah aja. ragu, teman-teman bisa hubungin Bang Fendi. Ya kita kan Nah ini Bang, poinnya juga Bang, banyak karyawan. Jadi pemahaman terkait hukum ini juga perlu dipahami bukan hanya oleh seorang praktisi hukum atau HR doang ya, atau HR doang gitu. Ya. Tapi kita sebagai warga negara pada umumnya, misalkan kebanyakan kita juga karyawan, kita harus paham juga nih aturan-aturan terkait ketenagakerjaan. Jangan sampai kita juga buta hukum yang nanti dibegoin sama HRD misalkan. Apalagi HRD-nya mohon maaf nih, bego ya. Nah itu fatal banget sih kalau misalkan kalau udah nggak paham ke situ terkait HRD legal. Iya, maksudnya contoh di perusahaan merekrut lah ya HRD yang nggak tahu hukum ketenagakerjaan. Wah, Bahaya ya? Bahaya. Gua lebih baik kalau ada case ataupun ada apa, suruh HRD-nya yang ganti rugi. Ini Kalau gua ini gitu. business owner perlu tahu Bang. Oh iya, ilmunya Kalau harus ada case yang terjadi karena kelalaian dan kesalahan HRD-nya ketika mengambil keputusan, dia yang nggak rugi. Waduh, cakep banget. Udah ada di hukum pidana pun seperti itu. Wah, apalagi kalau nanti bisa ketarik sampai ke pidana ya, iya, Mas, betul kan. ranahnya ya. Nah, jadi yang apa namanya kelalaian yang disebabkan oleh dirinya sendiri, yaitu bisa menjadi tanggung jawabnya dia. Gitu kan. Nah, ya kan kelalaian. Ada aturannya itu ya. Ada aturannya. Berarti bisa dong perusahaan membebankan kepada si HRD tadi ketika bisa dibuktikan pastinya ya. Iya, kalau dia melakukan kelalaian terkait entah itu pengambilan keputusan atau hal lainnya. Betul, karena kan namanya HR itu kan pasti ya, yang sering disampaikan itu kan ada struktur organisasi ya kan. Nah itu kan pasti nggak bisa si HR ini memberi kebijakan sendiri gitu kan. Kalau sampai ada eskalasi juga ada dong, eskalasi. approval lah ya. Betul. Nanti kalau direkturnya seandainya tahu ada si karyawan A, karena gara-gara sepele ya, biasanya kita kalau HRD itu yang sering kejadian ataupun yang sering kita tangani ya like dislike lah ya. Wah si A gua nggak suka nih sama ini, main PHK aja sepihak gitu kan.
tanpa memberitahu atasan ataupun direksinya. Terus atasnya gitu kan. kaget, kok tiba-tiba ada undangan dari Disnaker. Wah, mending di Snaker. Ada somasi dari kantor hukum. Tiba-tiba ada kantor hukum datang Nah kan. lo HRD tuh, hati-hati. Hati-hati. Yang pengen karir di HRD. Iya, Dulu kan orang pengen jadi HRD. ya, keren. Udah kayak merasa yang punya perusahaan bang. Iya, Wah, iya. gua HRD nih. Lu Ah, semua harus hormat. Padahal HRD juga bisa kena pecat bang. Nah, iya betul. Apalagi Iya kan? apalagi kurang mumpuni di bidang HRD. Nggak paham juga terkait Iya, betul. aturan perundang-undangan. Kacau sih ya ya. makanya setiap perusahaan itu kenapa ada legal ataupun penasihat hukum tentunya. Kalau di kita kan biasanya retainer lawyer ya, itu ada. Ya pentingnya di situ. Jangan sampai kejadian baru butuh Baru lawyer nih, ya. Lawyer. Kenapa Baru nggak butuh berusaha legal. untuk dimitigasi Iya, dari gitu awal kan. ya kan? Padahal untuk lawyer sendiri kan selalu memberi advice ya, Advice terbaik ya. Untuk apa ya tujuannya agar tidak terjadi nih hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, ya kan? setuju. Jadi supaya bisnis perusahaan itu juga tetap berjalan secara lancar tanpa ada hambatan dan gangguan, apalagi Iya. terkait hal-hal yang berkaitan Betul. dengan aturan, regulasi, perundang-undangan iya, dan betul. lain sebagainya ya. Nah, makanya tadi kalau gue sebagai direksinya ataupun direktur ya udah ini kelalaian lo sebagai HRD kenapa memecat lu sendiri yang ganti rugi. Itu kalau gue jadi direksi ya. Benar. Karena apa? Karena gue mempercayakan lu sebagai HR karena pertama kali lu melamar ke gue, lu sebagai HR dan berpengalaman bahwa paham dengan undang-undang ini. Iya. Paham dengan ketika penyelesaian perselisihan ataupun mekanisme PHK gitu kan. Itu sih sebenarnya untuk HR hal yang dasar ya. Dasar banget itu, basic. Betul, setuju. Jadi benar yang tadi disampaikan Mas Baret gitu kan, HR tuh nggak harus berlatar belakang hukum gitu kan. Tapi minimal dia tahu. paham terkait Ya. literasi hukum Iya, ya. Dan betul. jangan malas baca bang. Kebanyakan orang sekarang tuh heran saya juga bang. Udah ada deskripsi masih aja apa ya ini ya. Itu yang sering kejadian gitu kan. Iya. Itu sebenarnya banyak sekali ya. Banyak ya case-case di lapangan ya bang Case-case ya. di lapangan itu udah. Yang kira-kira yang paling banyak dan mungkin orang nggak berani speak up, gaji di bawah UMP. pasti itu. Pasti ya. Apalagi yang bisa diangkat kira-kira betul bang. Ya itu tadi kompensasi yang sering. Kompensasi. Oh PKWT ya. Nah iya nih Iya. PKWT atau pegawai kontrak Nah, itu itu ketika PKWT. selesai PKWT periode awalnya, Mm-mm. entah dia mau diperpanjang atau dia di-cut, itu tetap dapat kompensasi ya. Oke, ada di PP 35 PP kalau 35 nggak salah ya? itu ada diatur. Jadi kompensasi itu adalah Wajib. kewajiban perusahaan untuk memberikan haknya dia. Kalau nggak dikasih gimana? Ya, itu kita bisa somasi, Bang. Oh, somasi. Hmm, Nah, gitu. somasi sendiri tuh efeknya apa, Bang? buat Ya, perusahaan? somasi ini adalah gitu kan. Somasi ini surat teguran atau surat peringatan hukum kepada yang diberikan somasi tersebut untuk apa gitu kan? Untuk apa? Untuk apa agar si perusahaan ini membayarkan hak tersebut, hak si karyawan ini. Gitu kan. Berarti ada tuntutan lah ya. Ada tuntutan. Nah, apabila somasi kita ataupun peringatan Diabaikan. kita diabaikan, kita bisa melakukan proses selanjutnya ya. Apa tuh? Proses baik hukum di ya? baik di dinas tenaga kerjanya gitu kan, ataupun di pidananya ataupun kepolisian kan Tergantung case-nya ya. Iya. Oke. Kalau memang tadi ada ranah ada ranah hukumnya, ke pidana misalkan, Ke pidana, dan bakal misalkan. bisa ke sana ya. betul bisa. Mungkin termasuk perdata Itu perdata pidana masuk. ya. Karena apa di Berarti hukum pada tenaga kerjaan kan- pada dasarnya somasi itu kayak celah untuk berunding ya Betul. sebelum masuk atau tereskalasi ke proses berikutnya yang terkait potensi pelanggaran lah ya. Iya, betul. Supaya bisa diselesaikan secara baik-baik dan keluarga. Ya, iya itu tadi agar bisa musyawarah mufakat lah sebenarnya. Jadi sebenarnya ya kenapa disomasi ya berarti ada yang salah gitu kan. Ada yang salah dalam mekanismenya. Tapi belum tentu salah juga dong Bang. Maksudnya Nah. ketika ada pembelaan atau ada alasan yang bisa dibenarkan dan kuat, ya sah-sah aja dong ya. Ya itu tadi makanya disomasi itu biar ada titik temu nih. Ada Ketemu titik temu. kita loh, pengen tahu klarifikasinya seperti apa gitu loh. Berarti pada dasarnya yang salah si karyawannya atau memang HRD HRD-nya, atau gitu. manajemen Nah, perusahaan ya. Kalau seandainya udah disomasi ternyata mereka menolak untuk bertemu ya kan, ya kita anggap aja berarti kita benar dong gitu. Betul. Karena tidak ada keterangan klarifikasi atau tadi. klarifikasi kalau dia berusaha untuk menolak
hal yang disomasikan Iya, tadi betul. gitu ya. Heeh. Oke. Coba seandainya disomasi, wah nggak sesuai faktanya. Ya udah tinggal Hubungi. terima aja. Iya, terima, Oh, hubungi. kita nggak seperti ini. Iya, karena kan di situ kan ada Oh, kontaknya, oke. nomor handphonenya, bisa dihubungi gitu kan. Nggak semerta-merta kok gua nggak salah tiba-tiba disomasi kan gitu, ataupun dikasih teguran. Itu yang pertama. Yang kedua, somasi ini adalah untuk ini Bang, persyaratan ataupun untuk kalau memang kepidana LP buat LP, laporan polisi. Ya, perdata pun kayak dinas ya pasti akan Berarti ditanyain sifatnya awalnya somasi itu masih berupa dugaan. dulu. Dugaan. Tapi ketika tidak ada klarifikasi atau sanggahan, itu udah bisa jadi acuan untuk ke proses selanjutnya hukum berikutnya. Oke. Betul, Nah, tuh situ, Bang. penting juga nih HRD nih untuk memahami Iya. makna dari somasi juga. Jadi jangan sampai blunder lagi. Blunder lagi ya kan. Oke, udah sering blunder Bang HR. Nah, Jangan HR kadangnya legal Blundernya corporate gimana? itu juga blunder. Gimana? Ya misalkan dari pengambilan keputusan awal itu kurang tepat. Ada Oke. karyawan kurang disiplin, tiba-tiba di PHK tidak mulai prosedur yang seharusnya. Oke. Karyawan nggak memenuhi performance, tiba-tiba di PHK Langsung juga. PHK. Itu kan pada dasarnya Iya, nggak betul. boleh dong. Namanya Ya, kalau low perform itu kan berarti kurang efektif lah dalam pekerjaannya ataupun tidak mencapai kalau memang Target atau KPI. ya, KPI-nya ya itu sebagai HR ya harus membina sebenarnya. nah, jadi jangan dibinasakan ya. Jangan langsung dibinasakan tapi Dibina dulu ya. Kalau Dibina udah dibina dulu. dikasih SP Iya. nggak berubah, Ya, SP-nya naik sampai SP3 nggak berubah, baru boleh binasakan boleh ya. dibinasakan. Oke. Karena Karena udah anggapannya dikasih kita peringatan. iya ada peringatan nih, bahkan kita punya teman lah ya. Oh. Dia udah dikasih tahu sekali dua kali masih ngelakuin yang sama, tampol aja. Tampol aja istilahnya ya. Tapi Tapi jangan sampai- tampol dulu Iya. tanpa berusaha untuk dibina atau Iya, diperbaiki benar. atau diperingati tadi. Memang harus ada pembinaan. Oh, gitu iya kan. sih. Itulah gitu. Jadi ya perlu banyak sekali HR ini Banyak ya. yang Harus dipahami belajar ya, gitu. Bang. Iya. Setuju sih, Bang. Nah, HR perusahaan. Karena krusial gitu loh. Betul. Mungkin sebagian orang berpikir nggak penting. Padahal kalau misalkan terjadi dispute dan penyelesaiannya itu butuh waktu berlarut-larut, butuh waktu yang lama, itu kan mempengaruhi performance bisnis perusahaan juga. Pastinya. Operasionalnya juga terganggu, Betul, ya kan? betul. Kita juga lebih capek karena ngurusin permasalahan satu orang doang. Ya, Padahal iya, betul. mungkin buat perusahaan ya paling besarannya kalau ngomongin besaran nih seberapa sih? Iyalah. Kayak kemarin kasus ente tuh yang Oh iya, haknya betul. dikasih nyampe 10 juta emang Nggak nyampe. nggak nyampe. Tapi kalau Cuma misalkan kalau dilanjut waktunya habis Nah, untuk ngurusin hal hal tersebut, betul. Makanya kan kemarin itu ada case yang sampai ke kita gitu. Dalam artian ya posisinya udah kasihan sih sebenarnya kan. Udah posisinya driver ya kan. Terus juga di PHK, sepihak tanpa alasan jelas, ya. SP juga enggak ya kan. tiba-tiba haknya juga nggak dikasih. Haknya nggak dibayarin wah ya kan. Waduh, Udah dengar ke telinga ya jadi gatel aja gitu kan, somasi ini perusahaan Pengen tampol mana ini ya. kan, perusahaan yang main PHK sembarangan gitu kan. Oke. Nah, menarik. gitu. Akhirnya kan karena di PHK sembarangan ya kita pun ya minta juga haknya. Justru dari 4.300 ya nggak salah. seharusnya yang dituntutkan itu cuma 4 jutaan. 4 jutaan. Setelah dicoba di cross check Ya, lagi, di-cross-check lagi. karena Betul. etikat baiknya juga nggak ada. Nggak ada. Coba hitung ulang lagi, bisa sampai ke berapa? Sampai 10 jutaan. Nah, lo, ya kan? Hati-hati, Dari teman-teman. yang 4 juta jadi 2 kali lipatnya. Nah, ini kerjaan orang hukum, kerjaan lawyer tuh kayak gitu, cari masalah. Nah, jadi nominal 10 juta itu bukan asal-asal kita hitung ya, Bang, ya. Betul. Tapi Emang kita- kita kita mengaitkan melihat- dengan berbagai macam hal-hal atau potensi pelanggaran Potensi. yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Betul. itu karyawan Karena dan merujuk ke undang-undang pastinya. ya pastinya itu kan acuan kita untuk cari celah hukumnya kan di situ gitu kan. Nah, hati-hati Ya. loh. Yuk punya karyawan nggak dikasih kontrak itu bisa potensi menjadi karyawan tetap. Tetap. Sering banget, Pak. Udah kerja kemarin, kontrak PKWT-nya minggu depan, bulan depan Nah, baru dikasih. kenapa bisa jadi kan kok bisa Ada nggak aturannya juga ada ya. aturan terus
emang bisa cuma ucapan doang bisa, selagi Iya, ada ucapan. unsur pekerjaan. Unsur pekerjaan itu apa ya? Perintah, upah, ya kan, dan pekerjaan nih. Tiga unsur ini. Itu udah memenuhi syarat Udah ya. memenuhi syarat. Nah, syaratnya meski contoh nggak ada kontrak tapi ada bukti chat. Nah, itu bisa menjadikan alat bukti. Setidaknya itu alat bukti awal bukti, lah. Iya, elektronik. Betul, Itu kan betul, elektronik itu kan Tapi ITE itu kan bukan cuma sekedar tulisan. bener. Chat juga termasuk. Chat, ya, ataupun video bukan, tapi semuanya itu udah tercantum di Itu situ. Bang, kebanyakan orang tuh ngomong doang nih, besok kerja ya, terus udah kerja, tapi nggak langsung tanda tangan kontrak. Itu juga bisa jadi otomatis ke PKWTT ya, kalau statusnya kontrak ya. Betul, apalagi udah nerima gaji ya kan, terus besoknya di PHK, wah itu bisa dianggap permanen gitu ya kan. Itu Sangon dong. Sangon nih, meskipun lumayan ya, bulan kan lumayan. 1 bulan kerja 1 kali gaji bersamanya. Iya, karena kan upahnya kan beda. Yang lain juga. Yang lain gitu. Kenapa bisa membengkak kemarin perhitungannya? Karena kita lihat kompensasinya. Kompensasi yang BPJS-nya. Ya, apalagi kalau sebanyak dia pergi kontrak misalkan, terus sisa kontraknya belum selesai, itu kan juga bisa kena bisa penalti. Penalti pengganti kerugian dari sisa kontrak yang belum diselesaikan, bener nggak? Betul, itu. Nah, dari itu sisa kontraknya, dari tadi yang kekurangan upahnya diakumulasikan gitu kan. Misalkan nih, gua baru kerja 1 bulan sedangkan kontrak 6 bulan. Terus tiba-tiba dalam 1 bulan ini PKWT ya? Iya betul. Di PHK. PKWT ya. Kan PHK berarti gua dapat hak gua, gaji gua, kompensasi gua yang 1 bulan itu, maksudnya besarannya masih proret lah ya. Tapi sisa kontrak 5 bulan yang belum selesai itu gua bisa nuntut sebagai ganti rugi gua juga dong. Bisa, karena kan apa? Kenapa bisa dituntut ya, karena dia sudah menyepakati nih. Ya, udah ada kesepakatan kalau kamu harus kerja 6 bulan. Betul. Kalau udah disepakati itu menjadi haknya atau menjadi undang-undang, seperti karena pemutusannya sepihak ya. Betul. Ya itu tadi aja ada di KUH Perdata itu diatur di pasal 1338 gitu ya. Jadi segala sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak itu menjadi undang-undang gitu ya. Tapi juga jangan salah juga, sebagai karyawan juga nggak boleh memutuskan secara sepihak dengan PKWT terus dia main kabur aja tuh. Perusahaan juga boleh menuntut hak ganti rugi perusahaan dari sisa kontrak belum selesai juga ya. Jadi undang-undang itu sebenarnya udah mengakomodir secara adil lah ya, dalam tanda kutip ya, berusaha untuk adil untuk semua pihak gitu loh. Makanya bukan cuma karyawan saja yang menuntut ya, perusahaan juga bisa menuntut. Iya, boleh aja gitu. Walaupun case-nya di lapangan, pada kabur orang kabur, perusahaan juga ya udahlah daripada habisin waktu juga, belum tentu dia ada duit lah. Iya benar, karena kalau akhirnya direlain, Bang. Kalau perusahaan pasti berpikir seperti itu, Bang. Efisiensi bukan hanya dari makanya time is money kan. Itu perusahaan benar-benar ngitung banget daripada ngejar-ngejar duit sisa kontrak dia. Belum tentu ada duitnya kan karyawan. Betul. Mending fokus ke bisnis, produksi supaya tetap berjalan lancar, customer tetap happy dan lain sebagainya. Betul itu sih. Jadi gila sih. PHK ini ngeri. Ini dan ngomongin hukum nih nggak ada habisnya ya. Benar. Kalau kita sampai malam ya. Tapi keren sih Bang. Mungkin ini bukan podcast kita terakhir ya Bang ya? Bukan pertama dan terakhir ya, mungkin kita ada sesi-sesi berikutnya yang kita coba berusaah untuk mencerdaskan teman-teman lah, supaya saling mengingatkan lah ya, supaya nggak bingung gitu, karena kan banyak di luaran sana haknya nggak dikasih, terus dia ya udahlah pasrah gitu aja, mau kayak gimana lagi sebagai wong Cile gitu. Bukan kan anak presiden juga, susah kan? Iya sebenarnya kan kalau berpikir kayak gitu ya pola pikir karyawan semuanya nanti akan seperti itu. Nah itu dia. Ya kan, kita sih bukan menggojol-gojol si karyawan itu untuk apa namanya supaya malasin enggak, tapi ya setidaknya ya itu hak lu, haknya dia yang memang harus diberikan. Betul. Jadi misalkan ada teman-teman yang butuh bantuan, bisa ke lu dong Bang? Boleh. Bisa ya. Bisa, karena kan ya itu tadi kita berusaha untuk membantu lah, memberikan bantuan hukum. Ya, bantuan hukum itu pasti, karena kan di undang-undang advokat pun kita ada. Lu kan udah disumpah juga Bang? Iya, memang kan kita udah ada kantor hukum juga. Gitu. Iya, udah disumpah untuk apa? Disumpahin ya? Wah, disumpah-sumpahin. Ya, karena syarat untuk menjadi advokat itu ya harus sumpah di pengadilan tinggi tentunya kan. Ya, sebelum adanya sumpah ya nggak bisa macam-macam, dalam artian gua jadi sebagai advokat nih ya. Jangan ngarang gitu, ada sanksi pidananya gitu kan.
sanksi pidananya apa ya? Paling didenda itu kurang lebih 50 jutaan gitu. Gila, itu Iya. kalau misalkan nih gue Baik, bukan kurang advokat, lebih, terus ya. gue ngaku doang nih. Iya. Bro, gue advokat loh. Nah, Itu justru pas ditanyain apa? ditanya basnya, berita Basnya, sumpah berita ya. Nggak ada. Berita atas sumpah ya? Nah, berita sumpahnya kan. Nggak ada. Nggak Udah, terbukti ya. kena itu. Iya, kena. Oh, iya. Jadi 50 juta, Bang. 50 juta. Minimal. Paling sedikit. Nah, iya paling sedikit. Sama Itu pidana pidana penjara paling kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya. Gila. Bisa dikoreksi teman-teman juga ya kan, yang memang kalau memang ingin tahu benar gitu kan. Berarti Iya, kuncinya kartu asnya ada di bas tadi. Di bas tadi gitu. Jadi satu lembar Sorry, tapi diulangin, Bang. Bas itu berita apa? acara sumpah. Berita acara sumpah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi. pengadilan tinggi ya, dan itu berlaku di untuk seluruh Indonesia gitu kan. Indonesia. Jadi pengadilan tinggi mana aja gitu kan. Karena untuk apa namanya ruang lingkupnya ataupun kerjaannya di advokat ini ya seluruh Indonesia gitu kan. Oke. Gitu. Apalagi untuk masalah ketenagakerjaan ya, ya itu sebenarnya mungkin udah biasa lah masalah itu ya. Berarti kalau ada teman-teman butuh bantuan hukum ada di Papua misalkan, di Kalimantan, di Sulawesi, ready ya Bang ya bantuin mereka ya. Ready, yang penting ada transportasinya. Yang penting ada akomodasi bisa sampai ke sana lah ya. Ya kalau nggak ada akomodasi juga gimana caranya kita bisa ngasih bantuan? Ya pasti kita bisa ya konsultasi lah, biasanya langkah hukum seperti apa gitu kan kiranya, ya mungkin sebisa mungkin ya kita pun akan yang kasih terbaik arahan ya. gitu kan. Yang terbaik ya. Iya, setidaknya kalau kita tidak bisa ke lokasi gitu ya diberikanlah arahan-arahan gitu kan. Cuma kan biasanya begini Bang, kalau arahan-arahan sendiri terus mereka suruh jalan ke lokasi ataupun ke dinas nggak ada nyali ya. Maksudnya bukan nggak ada nyali ya. Inilah masuk maju mundur gitu kan. Padahal mah juga datang aja juga nggak masalah ya. Pasti bakal dilayani gitu kan. Oke. Sip. Thank you Bang. Ini obrolan kita daging semua nih brother. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian pengen bahas lagi terkait legal, hukum, apapun itu boleh ditulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau ada kesempatan lain kita coba bedah, kita bahas dan kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, thank you brother. Terima kasih, luar biasa ini, nggak berasa 30 menit ya. Iya. Kalau dilanjutin ini bisa sampai sejam lebih. Wah, bisa sampai berjam-jam Bang. Ini baru proses PHK belum jenis-jenisnya nanti. Betul. Udah nanti kita bahas di obrolan kita berikutnya brother ya. Siap. Oke, thank you. Oke.